يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmatu wal barakah wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jemaah sholat Jumat yang berbahagia, mari senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi sekecil apapun larangan-larangan Allah. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan senantiasa dimuliakan hidupnya oleh Allah. Begitulah janji yang difirmankan oleh Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi kadar ketakwaannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu, man dana nafsah, adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa ikhtiar beramal untuk kepentingan hidupnya pasca matinya. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita para jamaah sekalian bahwa dalam pandangan Rasulullah, orang yang cerdas itu bukan orang yang pakar di bidang ekonomi, bukan orang yang ahli bidang politik, bukan orang yang pandai di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Tapi menurut pandangan Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mampu mengevaluasi dirinya dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama sufi besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri memiliki kiat bagi orang mukmin yang ingin senantiasa introspeksi dan muhasabah dalam rangka meningkatkan kualitas ibadahnya. Beliau mengatakan yang pertama, seorang mukmin harus senantiasa gelisah dengan urusan ibadahnya, karena ia tidak pernah tahu apakah ibadah yang selama ini dikerjakannya diterima oleh Allah ataukah tidak. Kita ini para jamaah tidak ada yang tahu apakah sholat kita selama ini diterima oleh Allah ataukah tidak. Puasa kita selama ini diterima oleh Allah ataukah tidak. Bahkan ibadah haji umroh yang pernah kita lakukan apakah diterima oleh Allah ataukah tidak. Seorang pun tidak ada yang tahu, karena memang Allah tidak memberikan indikator dan tanda khusus bagi orang-orang yang diterima ibadahnya ataukah tidak. Maka kalau sudah demikian, kita melaksanakan ibadah harus senantiasa istiqomah dan dibangun di atas fondasi keikhlasan kepada Allah semata-mata. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, agar kita ini senantiasa meningkat ibadahnya, evaluasi yang harus dilakukan adalah kita sebagai seorang mukmin ini pasti tahu
bahwa Allah punya surga dan neraka. Tapi sampai saat ini kita tidak pernah tahu para jamaah kemanakah kelak di akhirat kita akan tinggal. Apakah di surga ataukah justru di neraka, na'udzubillah. Tapi dalam pemahaman Islam, orang yang iman pasti surga. Persoalannya apakah kita mampir dulu ke neraka ataukah langsung masuk ke dalam surganya Allah. Maka kalau sudah demikian, tentu yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Karena sungguh surga tidak bisa kita beli dengan semua amalan yang kita lakukan. Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga semata-mata adalah karena kasih sayangnya Allah. Yang ketiga, Imam Hasan Al-Basri mengatakan kita sebagai seorang mukmin ini harus senantiasa gelisah dengan urusan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu apakah dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan sudah diampuni oleh Allah ataukah belum. Walaupun kita seringkali istighfar, kita seringkali sholat taubat, kita seringkali mohon ampun kepada Allah, tapi mengampuni dosa seorang hamba adalah sepenuhnya hak prerogatif Allah. Dan setiap orang tidak ada yang tahu apakah dosanya sudah diampuni oleh Allah ataukah belum. Maka kalau sudah demikian, setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan hendaknya senantiasa diniatkan dalam rangka bertaubat kepada Allah. Kita melaksanakan ibadah sholat Jumat seperti ini, kita niatkan taubat. Kita bekerja untuk mencari rezeki yang halal, kita niatkan taubat. Kita berbuat baik kepada orang lain, kita niatkan taubat. Kita berakhlak dan senantiasa berprasangka yang positif kepada orang lain, senantiasa kita niatkan taubat kepada Allah. Barangkali di antara kebaikan-kebaikan hati kita itu ada satu yang diterima oleh Allah, dan itu menjadi kafarat bagi semua dosa yang pernah kita lakukan, dan semuanya menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, para jamaah sekalian, kita sebagai seorang mukmin ini harus senantiasa gelisah dengan masa depan kita, dengan waktu yang tersisa dari umur kita. Masa lalu sudah kita lewati bersama. Kadang kita isi dengan ibadah, terkadang kala kita juga terpeleset dalam kubangan dosa. Tetapi yang patut disyukuri, iman kita, tauhid kita ini masih tetap terjaga sampai saat ini. Tetapi ke depan tidak ada seorang pun yang tahu apakah dia semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh. Apakah dia semakin gemar untuk melaksanakan kebaikan ataukah justru semakin benci dengan kebajikan-kebajikan, atau bahkan imannya akan tergadai dengan kepentingan dan keinginan duniawi. Na'udzubillah. Maka kalau sudah begitu, para jamaah sekalian, apa yang akan kita lakukan harus senantiasa kita pikir, apakah itu membawa dampak yang positif ataukah negatif, baik buat diri kita maupun orang lain, baik untuk kehidupan dunia kita maupun untuk kepentingan akhirat nanti. Dan yang kelima, yang terakhir, kata Imam Hasan Al-Basri, jika ada seorang mukmin yang ingin senantiasa meningkat ibadahnya, maka evaluasi yang harus dilakukan seorang muslim harus senantiasa gelisah, karena sungguh dia tidak pernah tahu sampai saat ini apakah hidupnya sudah diridhoi oleh Allah ataukah belum. Tidak ada yang tahu, para jamaah sekalian, apakah hidup kita ini sudah diridhoi oleh Allah ataukah belum. Karena tidak ada tanda pasti bahwa Allah ridho dengan kita
dan juga tidak ada tanda yang pasti jika Allah tidak ridho dengan kita. Akan tetapi ada satu rumus dari Allah jika kita ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, dan itu difirmankan oleh Allah di akhir surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho dengan mereka dan mereka juga ridho dengan Allah. Yang demikian itu ada merupakan balasan bagi orang-orang yang hatinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut Allah, ketakutan hati inilah yang menjadi wahana, menjadi wadah bahwa Allah akan ridho kepadanya. Maka kalau kita melihat ayat ini, kekayaan bukan tanda Allah ridho kepadanya. Pangkat jabatan bukan tanda Allah ridho dalam kehidupannya. Orang yang memiliki status sosial tinggi atau apapun kemewahan yang ia dapat dari dunia ini bukan tanda Allah ridho darinya. Termasuk popularitas dunia juga bukan tanda Allah ridho kepadanya. Tetapi orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang yang hatinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut meninggalkan perintahnya, takut melanggar larangannya, takut ketika ia jatuh terjerembab dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah untuk senantiasa berjalan dalam rel yang diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan kelak Allah akan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dhunubi wal khati'at innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli sultanana sultanal muslimin wansur wuzara'ahu wa kala'ahu wa sakirahu ila yaumiddin waqtu bisalamata wal afiyata alaina wal hujjati wal guzati wal musafirina wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wasrif anna wa iyyahum min syarri masaibid dunya wa
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.